Safar 12 itu, tanggalan almanak. Atau ya pakai Masehi, pakai Januari, Februari, tanggalan almanak. Tapi di dalam pembahasan haid itu nggak berlaku. Yang ada adalah penanggalan pribadi. Setiap wanita haid itu, hari pertama haid itu harus dianggap sebagai tanggal 1. Nah, beliaunya menyebut tanggal 9 itu sebenarnya tanggal 1. Supaya bisa menghitung 24 jam dan 15 hari ke depannya itu adalah namanya tanggal haid. Sehingga kita dalam buku haid kita yang terbaru ini, kita ada istilah penanggalan itu penanggalan haid, ada almanak, penanggalan almanak. Jadi seseorang bisa saja bercerita kepada seorang ustadz, saya haid tanggal 9, kemudian tanggal 10 ternyata saya keluar flek itu adalah warna kehitaman, warna keruh atau apa itu, flek. Dalam bahasa fikih, haid adalah dianggap haid kan begitu. Ada khilaf di antara para imam, as-sufratu wal qudru minal haid atau laisa minal haidi. Ya, jumhur mengatakan laisa minal haidi wa indana inda Syafi'i ada minal haidi. Khususnya fi ayyamil adadi di hari-hari kebiasaan. Ini khilaf subahlah. Kita lepas dari khilaf itu. Baik. Jadi berarti tanggal 9 dan sepertinya ini memang orang Nanda siapa ini kayaknya sudah pernah belajar ilmu haid dari bahasanya itu. Dia tanggal 9 keluar flek, kemudian setelah itu tidak lagi tampak keluar haid, kemudian tambah tanggal 10. Jadi tanggal 9 dianggap tanggal 1. Kemudian tanggal 10 tanggal 2. Berarti pas dia menunggu sampai 24 jam, ternyata pas genap 24 jam tidak ada lagi yang keluar. Tidak lagi yang keluar. Kemudian setelah itu tanggal 11 hari ini, tanggal 11 keluar flek lagi. Keluar flek lagi. Berarti yang dibahas apakah flek darah haid atau bukan, kan begitu. Menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu adalah flek adalah warna darah. Darah kan ada warna 5, warna hitam, kemudian hitam merah kehitam-hitaman, kemudian ada merah, kemudian ada warna sufrah kuning dan kudrah keruh. Nah, ini adalah masalah khilaf. Jadi kalau Anda mengikuti yang mengatakan sufrah wal kudrah laisa minal haid, bukan bagian haid, terbebas Anda dari haid. Tapi anggap saja Anda termasuk yang menganggap itu adalah darah haid. Nah, kalau seorang keluar darah haid, berarti flek tadi dianggap sebagai darah haid jika Anda mengikuti pendapat ini. Akan seorang wanita di saat dia menemukan keluar darah, maka saat itu dia harus berhenti dari aktivitas yang disyaratkan bersuci, seperti sholat. Kapan keluar darah? Dengan catatan, darah ini telah didahului oleh suci 15 hari, artinya hari ini adalah hari mungkin haid. Kalau ini bukan hari mungkin haid, tidak akan disebut haid. Maka saat itu Anda berhenti, dan betul Anda berhenti. Sudah benar Anda yang bertanya. Tanggal 9 yang Anda katakan tanggal 9 sebetulnya itu adalah tanggal 1 tanggal haid, Anda berhenti karena Anda menemukan darah. Dan menurut hitungan Anda harus sebelumnya didahului oleh suci, harus 15 hari. Anda keluar darah sebentar. Setelah itu Anda tutup dengan softtek. Setelah itu nggak kerasa lagi, nggak terlihat lagi. Anda apakah harus melakukan setelah itu? Oh tidak. Anda boleh memilih. Jadi ada 3 pilihan itu nanti. 3 pilihan, anggap saja pilihan adalah 1. Anda menanti sampai 24 jam. Setelah 24 jam kok terbukti darah nggak keluar lagi, maka Anda saat itu langsung anggap bahwasanya oh tidak ada haid. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda bisa langsung sholat. Ngambil air wudhu, nggak usah mandi besar. Kenapa? Anda belum terbukti haid. Karena darah Anda yang keluar tidak sampai 24 jam, maka tidak anggap sebagai haid. Maka Anda cukup wudhu, selesai dibersihkan wudhu, selesai. Nah ini. Jadi seperti itu. Kemudian Anda melihat kok setelah itu tanggal 2 berarti 11 dia mengatakan dalam penutup pertanyaan tanggal 11 berarti hari kedua. Setelah 24 jam berikutnya ada flek lagi. Maka mulai saat itu Anda menganggap lagi bahwasanya itu benar. Sampai terhitung nanti kira-kira darah itu adalah sampai 24 jam, maka Anda baru menghukumi diri Anda sebagai seorang yang haid. Selagi belum sampai 24 jam kemudian kok berhenti darah, Anda bisa langsung melakukan sholat. Maksudnya dikumpulkan, mungkin hari pertama sampai hari kelima, keluar flek sebentar. Sampai 1 hari nggak keluar lagi. Maka dia melakukan sholat tanpa harus mandi besar, karena belum haid. Hari kedua keluar flek lagi. Tapi belum sampai 24 jam, maka dia langsung melakukan sholat tanpa harus mandi. Kenapa? Belum dikatakan haid. Maka ini yang disebut dengan istihadah sughra yang kita dalam istilah kita. Ini istihadah juga. Keluar darah tapi tidak dihukumi haid. Baru nanti hari keempat kok baru kalau dihitung semua dikumpulkan sampai 24 jam. Bahkan dari itu setelah itu dihukumi haid. Kemudian setelah itu kok berhenti lagi. Maka ini adalah 2 pilihan. Dalam madhab antara Rafi dan Nawawi. Ada apa? 2 pilihan. Antara dia mandi besar karena sudah terbukti haid.
mandi besar, melakukan sholat dan seterusnya. Kalau ternyata nanti terbukti keluar darah lagi, berarti yang dilakukan dari sholat tidak dianggap tapi tidak dosa, karena dia melakukan sholat dalam dugaan dia suci. Atau dia boleh menunggu, dia biar keluar darah beneran nih, sudah 24 jam nih, maka Anda boleh menunggu sampai hari kebiasaannya. Kalau sudah di hari kebiasaannya berhenti, maka wajib mandi, dan insya Allah akan kami hadirkan kelak ke depan hari, kita akan baca. Kalau sudah selesai itu buku itu, nanti akan kita baca memahami darah wanita, cara cerdas memahami darah wanita, darah haid, insya Allah. Jadi adapun sholat yang Anda lakukan, tinggal saja nanti terbukti Anda haid atau tidak. Jika Anda sampai akhir, sampai menjelang, sampai lewat 15 hari ternyata nggak ada keluar darah, maka sesungguhnya Anda terbukti tidak haid. Maka semua hari-hari yang Anda tinggalkan sholat saat itu, maka Anda harus qadha. Jika ternyata terbukti bahwasanya Anda haid beneran, telah terkumpul darah sampai 24 jam, maka sesungguhnya sholat yang Anda lakukan menjadi sholat yang diterima, sholat sah. Kalau ternyata, jika ternyata dalam dikumpulkan sampai tidak sampai 24 jam, maka kecuali sholat yang Anda lakukan adalah sah, dan yang Anda tinggalkan wajib qadha. Kalau ternyata ini, mohon maaf, jika dikumpulkan sampai 24 jam, artinya Anda terbukti telah haid, maka sholat yang Anda lakukan dianggap tidak sah tapi tidak dosa. Adapun Anda tidak sholat, memang Anda haid, ya tidak sholat dong, kan seperti itu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab.